Satu hal yang harus kita sadari, bahwa tidak ada yang lebih berkuasa dalam hidup kita, lebih dari diri kita sendiri, saudaraku. Bahkan Tuhan sekalipun tidak berkuasa dalam hidup kita secara total. Tuhan telah menyerahkan kedaulatan kepada manusia untuk menentukan takdirnya sendiri. Di dalam kebenaran firman Tuhan, banyak kita melihat kisah tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan bahwa manusia itu menentukan takdirnya sendiri. Dan semuanya itu didasarkan kepada fakta adanya hukum tabur tuai. Hukum di mana manusia menentukan nasib dan takdir serta keadaan dirinya tanpa campur tangan pihak lain. Allah menciptakan manusia, bukan menciptakan robot. Allah menciptakan manusia dengan memberikan kemerdekaan untuk mereka bertindak, untuk mereka menentukan keadaan dirinya berdasarkan hukum dan keadilan Tuhan. Manusia diberi kebebasan, tetapi manusia diberikan realita bahwa di dalam kebebasan hidup mereka tetap terikat dengan yang namanya hukum dan keadilan Allah. Dan manusia tidak bisa melepaskan realita ini dalam hidup mereka. Engkau dan saya, saudaraku, kita diperhadapkan kepada hukum dan keadilan Tuhan. Berkat atau kutuk. Ketaatanmu menggandeng berkat, pemberontakanmu menggandeng kutuk. Pilihan di tangan kita. Kecerobohan hidup kita sangat berpengaruh kepada keberadaan hidup kita hari ini. Karena hukum tabur tuai itu berjalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau dan saya diperhadapkan kepada pilihan-pilihan di dalam jalan hidup kita. Pilihan di tangan kita, apakah kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan atau sebaliknya. Jadi boleh saya simpulkan, nasibmu dan nasibku di tangan kita sendiri. Menjadi kehendak Allah agar kita mengontrol kehendak diri, tubuh, jiwa, dan roh kita dengan seksama. Itu yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Penguasaan diri di mana seseorang mampu mengontrol dirinya sendiri di dalam ketertundukan pada kehendak Allah. Itu yang membuat engkau dan saya tampil menjadi anak-anak Allah yang berkenan di mata Allah. Kita bebas, kita merdeka, saudaraku. Tetapi ketika kita tetap mengikatkan hidup kita, kita tundukkan pikiran, hati, jiwa kita kepada kehendak Allah, maka hidup kita tetap benar di rel Tuhan. Karena Allah tidak pernah mengatur hidup kita secara utuh, sepihak. Oh tidak. Dia tidak pernah menghilangkan kebebasan manusia. Jadi engkau dan saya ingat, saudaraku, kita tidak pernah kehilangan kebebasan kita. Yang menghilangkan kebebasan Tuhan itu, yang merusak kebebasan Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Tinggal kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan atau kepada musuh Tuhan. Itu yang menjadi pilihan hidupmu dan hidupku. Kalau engkau dan saya mau mengatur diri kita sesuai dengan kehendak Allah, saudaraku, maka terbangunlah kehidupan yang menyenangkan hati Bapa. Jika tidak,
engkau dan saya sedang berjalan di dalam kehidupan yang mendukakan hati Bapa. Bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ingat, ada Roh Kudus yang bisa memampukan dirimu dan diriku, saudaraku. Pimpinan Roh Kudus itu sungguh ada. Pimpinan Roh Kudus itu sungguh nyata dalam hidupmu dan hidupku kalau engkau dan saya mau membuka diri. Membiasakan diri ini untuk menuruti kehendak Allah. Terus kita melakukan penyangkalan diri. Supaya kita bisa membuahkan kehidupan yang semakin serupa Yesus dalam hidup kita. Ingat baik-baik, kuasa gelap tidak akan pernah diam. Mereka akan terus mencari celah di mana kita bisa diseret jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui renungan hari ini, saya mau mengajak, ayo kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah. Menyerah kepada Tuhan. Sudah cukup dengan kemampuan, dengan egomu, dengan kesombonganmu. Cukup. Menyerahlah kepada Tuhan. Supaya penguasaan Tuhan penuh di dalam hidup kita. Menyerah kepada Allah bukan berarti engkau dan saya pasif, saudaraku. Bukan. Ketika kita menyerah kepada Allah, kita semakin sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Terus itu yang akan mengontrol kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan terus menuntun kita, saudaraku. Untuk kita terus tampil menghasilkan buah-buah roh. Dan yang terutama penguasaan diri. Di mana Tuhan sediakan kemerdekaan, kebebasan free will. Penguasaan diri itu akan mengontrol kita di dalam takut akan Tuhan. Sehingga engkau dan saya tidak bisa dikuasai oleh kuasa gelap. Dan disitulah, saudaraku, semakin kita menundukkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan kehendak kita kepada Roh Kudus untuk dipimpin di dalam kebenaran Tuhan, maka hidupmu dan hidupku membuat Tuhan tersenyum, saudaraku. Kesucian hidupmu dan kesucian hidupku menjadi dupa yang wangi di hadapan Allah. Itu tanda cinta kita kepada Tuhan, saudaraku. Aku melakukan semuanya ini bukan karena aku minta Tuhan berkati secara jasmani, karena aku sudah melakukan hal-hal baik dalam hidup ini. Bukan. Aku melakukan ini semua karena aku cinta kepada Tuhanku. Karena aku percaya pemenuhan kebutuhan jasmani itu Tuhan pasti sediakan. Itu bukanlah hal yang sepatutnya orang percaya pikirkan dan kejar lagi. Tetapi orang percaya yang benar di real Tuhan, mereka tidak mengejar kebutuhan jasmani, tetapi mereka kejar perkenanan Tuhan dalam hidup mereka. Ingat, saudaraku, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihiku. Ayo kita beri yang kado terindah dalam hidup kita untuk Tuhan kita. Dia tersenyum. Itu adalah tujuan hidup kita. Sola Gracia, saudaraku. Ayo terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berjumpa di langit baru, bumi baru. Haleluya. Haleluya.